Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin agak aneh kedengarannya ya. Jadi potensi terpendam kita itu seringnya baru kebuka kalau kita berani merasa nggak nyaman. Sumber kita kali ini bab 1 dari bukunya Adam Grant, Hidden Potential. Judulnya Creatures of Discomfort. Nah, misi kita nih, kita mau coba kupas tuntas kenapa sih rasa canggung pas belajar itu justru bisa jadi dorongan kuat buat maju. Bener banget, ide yang kuat ini dan agak melawan arus ya. Bab ini tuh kayak menantang anggapan umum kalau belajar mesti mulus, mesti enak gitu. Padahal, ya itu tadi, pas kita merasa kikuk, ragu, atau bahkan, aduh salah langkah, nah disitulah sebenarnya kita lagi tumbuh pesat. Jadi ingat kutipan Ted Lasso di buku ini, kalau kamu nyaman, kamu salah melakukannya. Keren ya? Kena banget ya kutipannya. Oke, mari kita bedah lebih dalam nih. Kita mulai dari paradoks kenyamanan ini. Ada kisah para poliglot orang yang bisa banyak bahasa itu, kayak Benny Lewis sama Sarah Maria Hasbun. Mereka kan cerita di buku itu, bertahun-tahun gitu belajar bahasa di sekolah. Tapi ya, gitu-gitu aja hasilnya. Si Benny Lewis malah sampai yakin, wah kayaknya saya nggak punya gen bahasa nih. Nah, itu dia. Menariknya tuh titik baliknya, ya kan? Bukan karena tiba-tiba dapat ilham atau nemu metode rahasia, tapi lebih karena mereka berani nyemplung ke rasa nggak nyaman itu. Mereka nekat aja gitu, mulai ngomong bahasa baru jauh sebelum ngerasa pede. Udah siap aja bakal kedengeran aneh atau salah ngomong. Nah, ini inti dari jadi makhluk ketidaknyamanan yang dimaksud Grant. Oh, jadi bukan nunggu nyaman dulu baru mulai ya? Justru itu, nyaman itu datangnya belakangan. Justru karena mereka terus latihan, meskipun awalnya canggung banget. Gitu. Masuk akal. Ini nyambung dong ya, sama 3 jenis keberanian yang disebut Grant itu, yang jadi kunci buat berkembang. Persis. Pertama, berani ninggalin cara lama. Mungkin cara itu udah kita kuasai, udah nyaman, tapi ternyata udah nggak efektif lagi. Kedua, nah ini nih yang penting banget, keberanian buat masuk arena. Maksudnya nyoba skill baru tuh langsung di dunia nyata. Bukan cuma di tempat latihan yang aman gitu ya. Dicoba aja walau belum mahir-mahir amat. Dan ketiga, keberanian buat bikin lebih banyak kesalahan dibanding orang lain. Wah, yang ketiga ini kedengarannya agak nekat ya. Bukan nekat sembrono sih. Lebih ke kemauan buat ambil resiko demi belajar lebih cepat. Gitu. Oke. Contoh Steve Martin pas banget nih kalau gitu. Komedian legendaris kan dia, tapi kita tahu ceritanya. Awalnya sering banget gagal di panggung. Dia sendiri ngaku nggak ada bakat alami, dan awalnya nyaman aja niru gaya komedian lain. Betul. Dan lompatan besarnya itu terjadi bukan pas dia nemu bakatnya, tapi pas dia maksa diri, maksa ngelakuin hal yang paling dia hindari, yang paling nggak nyaman buat dia. Nulis materinya sendiri. Proses nulisnya itu katanya sakit banget. Tapi justru karena itu, dia jadi terpaksa menyederhanakan leluconnya sampai ke inti. Ini nunjukin banget gimana aktivitas yang nggak nyaman itu bisa jadi alat belajar yang ampuh banget. Bukan cuma buat nunjukin apa yang udah kita bisa. Iya juga ya. Rasanya kan kita maunya cari cara paling gampang, paling nyaman. Ini sekaligus nyentil mitos soal gaya belajar itu dong ya. Yang visual, auditori, kinestetik itu. Bener nggak sih itu? Nah, Anda nyinggung poin bagus banget. Ternyata bukti ilmiah buat konsep gaya belajar yang spesifik itu lemah banget loh. Yang jauh lebih penting itu bukan nyari metode belajar yang paling Anda suka atau rasanya paling cocok, tapi metode yang paling efektif buat tugas spesifik yang lagi dihadapi. Oh, jadi tergantung tugasnya ya, bukan tergantung kitanya. Iya, contohnya nih, buat pemahaman yang dalam, baca teks itu seringkali lebih bagus daripada cuma dengerin audio. Meskipun mungkin rasanya lebih capek ya, lebih berat. Atau dalam belajar bahasa, aktif ngomong, produksi gitu, itu jauh lebih nampol efeknya daripada cuma pasif ngertiin aja. Jadi bukan cuma gunakan atau hilang, tapi lebih kayak gunakan atau kamu nggak akan pernah benar-benar bisa. Berarti kita malah harusnya nyari sedikit rasa nggak nyaman itu ya? Secara sadar gitu. Saya jadi ingat eksperimen kelas improvisasi yang disebut di buku, yang pesertanya diminta sengaja merasa canggung sebagai tujuan itu. Hasilnya malah mereka lebih tahan lama dan lebih kreatif, gitu kan? Tepat sekali. Itu dia. Pas kita mulai ngelihat rasa nggak nyaman itu bukan sebagai tanda, wah gagal nih, tapi sebagai sinyal, oke, ini lagi pergengangan, lagi berkembang.
Nah, kita jadi lebih termotivasi, malah jadi pengen nyari tantangan itu. Kayak Sarah Maria Hasbun tadi, yang sengaja milih belajar bahasa Kanton buat pidato nikahan. Padahal susah dan asing banget buat dia. Rasa takutnya itu malah jadi bensin bukan rem. Dia sadar milih arena yang gak nyaman buat maksa diri berkembang. Ngomong-ngomong soal bahasa nih, ada cerita lucu juga ya di buku soal orang salah pesen jus koran, gara-gara mirip bunyinya sama jus jeruk dalam bahasa Spanyol kalau nggak salah. Ketakutan bikin salah memalukan kayak gitu emang sering banget sih menghantui kita yang dewasa pas belajar bahasa. Saya aja kadang gitu. Nah, itu dia salah satu alasan kenapa anak kecil seringnya belajar bahasa lebih cepat, bener nggak? Mereka kan cenderung lebih cuek ya soal gengsi atau malu kalau salah ngomong. Nggak terlalu dipikirin. Si Benny Lewis itu yang ngakunya pemalu banget, dia ngatasinya pakai teknik social skydiving. Sengaja nyemplungin diri ke situasi sosial yang bikin canggung biar kepaksa latihan bahasa targetnya. Intinya sih berani salah itu ya bagian penting banget dari proses belajar. Apalagi buat skill komunikasi kayak bahasa gini. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari obrolan kita soal bab ini ya, keberanian buat ngadepin, bahkan nyari rasa nggak nyaman itu bukan cuma sifat bawaan orang tertentu aja, tapi lebih kayak sebuah keterampilan karakter, sesuatu yang bisa kita latih, kita asah, dan ini penting banget buat buka potensi kita. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada bahan renungan buat Anda yang dengerin. Coba deh pikirin satu area di hidup Anda sekarang, di mana Anda ngerasa terlalu nyaman. Mungkin agak datar gitu, nggak ada kemajuan. Terus kira-kira, ketidaknyamanan spesifik apa, meskipun rasanya nakutin atau cuma canggung aja, yang kalau Anda berani hadapi, itu bisa dorong Anda naik level. Apa nih langkah kecil pertama yang bisa Anda ambil, mungkin hari ini atau minggu ini, buat mulai masuk ke arena itu? Sekecil apapun langkahnya.